Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehingga kita ada sampai pada saat ini. Mari kita akan beribadah kepada Tuhan, diawali dengan bangkit berdiri bersama. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 147, Mazmur 147 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 147 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 147 ayat 7 sampai 11 kita akan baca saling bergantian. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia-Nya di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saat kita akan datang kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Dia melalui pujian penyembahan kita. Terima kasih Yesus, kasih-Mu sungguh mempesona setiap kami. Kasih membuat kami kagum Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kamu datang menyembah memuji Engkau. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih
Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari jemaat, kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau nyatakan kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Katakan sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kasih-Mu sungguh membuat kami kagum, kasih-Mu mempesona setiap hidup kami Tuhan. Saat ini Kau mau datang sujud menyembah di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Selamanya Engkau yang layak disembah dan ditinggikan. Kami percaya Engkau yang bertahta atas setiap pujian kami. Mari jemaat dengan segenap hati kita mau katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia.
besar ya Bapa, besar darahmu. Ya, nama yang besar, namamu besar darahmu. Ya. Kami percaya Tuhan bahwa nama-Mu besar, sebab nama itulah yang dianugerahkan Bapa kepada Yesus. Sebab di atas nama itu setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan atas bumi, surga, serta yang ada di dalamnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hati kita, datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya bahwa Dia nama yang mulia, yang agung, dan nama yang sungguh-sungguh luar biasa. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Berkenan tangan Tuhan menuntun setiap kami, membawa hati, pikiran, perasaan, dan kehendak kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya damai dan sukacita Tuhan turun dan memenuhi setiap kehidupan kami. Terlebih setiap hamba Tuhan yang melayani, kiranya Tuhan pakai dan memberkati, tutup bugis mereka dalam kuasa darah Yesus. Pengurapan Tuhan seutuh sepenuhnya melalui Roh Kudus datang turun atas mereka. Untuk itu biarlah pagi hari ini Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kami. Terlebih Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam perjalanan tuntun dan pimpin sampai di tempat ini dengan kemurahan yang daripada Tuhan. Terpujilah Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersama sepakat menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap kita yang siap untuk terima berkat Tuhan bersama untuk berkata, amin, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan dulu, Tuhan berkati kita. Shalom. Bapak Ibu percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita pujikan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
dahsyat lagi memuji Tuhan. Sebab Dia Allah perisai kita, Dialah Allah yang kuat, Allah yang besar. Karena kasih-Mu Tuhan, kami aman di dalam-Mu. Mari bersama kita katakan, tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Tangan-Ku dan langkahku, kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau yang menentukan langkah kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku, amin. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Tidak pernah kami ragu untuk mengikuti Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan perisai kami, Engkau yang meneguhkan setiap jalan kami Tuhan. Mari bersama katakan, Kau meneguhkan langkahku. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Katakan, takkan ku ragu mengikutimu Tuhan. Mengikutimu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita akan siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kasih setia-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu.
Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena berkat yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Bersyukur pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, mendapat kemenangan iman yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan boleh beribadah kepada Engkau, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersorak bagi Engkau ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur juga untuk kesempatan di mana kami boleh mempelajari firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berfirman atas kami, Engkau yang memberikan hati yang baik dalam setiap hidup kami sehingga firman boleh bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biar hanya Tuhan Engkau yang dimuliakan melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk menerima berkat Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan, kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan membuka firman Tuhan bersama dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10 saling bergantian. Efesus pasal 2. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan saling bergantian, saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat-ayat yang genap. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang,
Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan membaca ulang ayat tema kita. Sepanjang minggu ini kita mempelajari satu tema bahwa Ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, apa arti kasih karunia? Kasih karunia persamaannya adalah anugerah. Kasih karunia disimpulkan dari beberapa pendapat, dari beberapa definisi. Kasih karunia adalah buatan Allah. Kasih karunia adalah satu bentuk di mana Tuhan mengasihi kita, memberikan sesuatu kepada kita yang sesungguhnya kita tidak layak menerimanya. Yang sesungguhnya bukan bagian kita. Karena pada ayat 1-5 menjelaskan kita ini orang yang berdosa. Kita ini yang seharusnya dimurkai. Kita ini yang mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kasih karunia diberikan oleh Tuhan karena kebaikannya Tuhan. Karena kebesaran kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Ini kasih karunia. Ini definisi kasih karunia. Kita mempelajari pada pagi hari ini bagaimana kita mengisi kasih karunia. Bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia. Bagaimana kasih karunia itu membentuk setiap hidup kita, bahkan mendorong hidup kita untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita akan membuka di dalam perjanjian lama. Seorang Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Kita akan buka Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini bagian pertama yang akan kita renungkan, bagaimana kasih karunia itu diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tetapi Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, begitu besar Allah mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan katakan pada ayat yang ke-7, supaya di masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ada sesuatu yang Tuhan gambarkan di dalam kehidupan kita. Kita itu akan menerima kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita itu akan merasakan kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah. Bukan saja kehidupan yang kekal, bukan saja penebusan Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi hidup berkelimpahan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang untuk memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi Tuhan katakan, aku datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Tuhan memberikan gambaran yang besar, Tuhan memberikan optimisme di dalam kehidupan kita karena apa yang ada di masa yang akan datang itu sangat indah. Apa yang ada di masa yang akan datang itu sangat mulia di dalam kehidupan kita. Setiap kita
setiap personal kita diberikan kelimpahan oleh Tuhan, disediakan hal yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan meresponi apa yang harus kita lakukan terhadap kasih karunia yang Tuhan gambarkan, terhadap kasih karunia yang Tuhan sediakan, yang begitu melimpah-limpah, yang begitu tidak terbatas, tidak terukur oleh suatu apapun, kasih-Nya yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Nuh harus membuat bahtera. Unsur kepercayaan dalam diri Nuh kepada Tuhan sangat besar. Dia mendapat kasih karunia dan dia harus membuat bahtera. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak percaya kepada perkataan Tuhan, tidak akan mengindahkan atau tidak akan melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetapi Nuh begitu setia, Nuh begitu sungguh-sungguh percaya. Kalau kita bayangkan, Nuh membuat bahtera yang berkapasitas untuk 8 orang dan binatang sepasang demi sepasang. Dia membuat bahtera sedemikian rupa. Ada deadline yang harus dia kerjakan. Jangan sampai air bah keburu turun, dia belum menyelesaikan bahtera. Jangan sampai Tuhan memusnahkan bumi, bahtera tidak selesai. Fokus pada kepercayaannya, Nuh membuat bahtera, fokus kepada apa yang dia imani. Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak utama, tetapi dia melakukan hal-hal yang utama. Melakukan apa yang menjadi visinya, melakukan apa yang menjadi pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Seringkali kita mempergunakan waktu di dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang utama, tapi seringkali kita juga tidak fokus kepada hal-hal yang utama sehingga kita membuang-buang waktu untuk hal yang tidak utama. Saya yakin dan percaya kalau kita punya tujuan, kalau kita punya kepercayaan yang penuh terhadap masa depan, kasih karunia yang Tuhan sediakan begitu besar dalam kehidupan kita, kepada cita-cita yang kita harapkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan fokus kepada hal-hal yang utama, fokus kepada hal-hal yang dapat menyelesaikan kepercayaan kita, pengharapan kita akan masa depan. Ini hal pertama yang harus kita ingat pada saat kasih karunia itu memang disediakan dalam kehidupan kita. Kasih karunia itu memang ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya ada, melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Untuk menggapainya, untuk meraihnya, Nuh harus percaya kepada Tuhan. Saat dia mampu menyelesaikan bahtera, dia selamat. Di atas air bah dan sampai air bah turun, dia boleh ada di muka bumi dan diselamatkan. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita yakin dan percaya firman Tuhan sebagaimana janjinya. Dia menyediakan kasih karunia demi kasih karunia di dalam kehidupan kita. Mari kita akan membuka Yohanes 1 ayat yang ke-16. Yohanes 1 ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tidak ada yang menjadi anak emas Tuhan. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia bukan Tuhan yang tidak adil. Dia memberikan kasih karunia kepada kita sama. Tuhan memberikan dan menyediakan yang terbaik bagi kita sama satu dengan yang lain. Bagaimana kita meresponi akan kasih karunia Tuhan yang disediakan bagi hidup kita.
Tadi kita merenungkan hal yang pertama, sebagaimana Nuh memberikan teladan dalam kehidupan kita, penuh percaya kepada apa yang Tuhan katakan, sekalipun kita tidak melihat apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan pimpin, apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan berikan motivasi dan visi dalam kehidupan kita. Biarlah kita optimis melakukan segala sesuatu dengan penuh percaya dan menomorduakan segala sesuatu yang akan menghambat kepercayaan kita kepada Tuhan. Hak-hak kita di hadapan Tuhan, hak-hak istimewa yang akan kita terima daripada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Seringkali iman kita naik turun, seringkali kita berkata, Tuhan, Engkau dengar enggak doa saya? Tuhan, kenapa Tuhan izinkan terjadi seperti ini? Dan lain sebagainya. Mari kita fokus kepada rencana Tuhan. Gambaran apa yang ada di dalam diri kita itu berbeda dengan apa yang ada dalam rencana Tuhan. Sehingga haruslah kita fokus kepada apa yang Tuhan pimpin, apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Saya ingat ketika Lazarus harus mati selama 4 hari, Tuhan belum datang. Tuhan katakan, aku akan menyatakan kemuliaanku. Seringkali hopeless ya, gak ada pengharapan. Kalau Tuhan tidak menjawab doa, tidak ada pengharapan sama sekali pada saat kita berdoa kepada Tuhan, tidak ada pengharapan. Tetapi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Bagi Tuhan membuat mujizat itu sangat mudah. 4 hari sudah mati, Lazarus bisa disuruh bangkit. Apa yang Tuhan pikirkan itu yang terbaik dibanding apa yang kita pikirkan. Sebab itu kita harus fokus kepada apa yang ada di depan kita. Kita harus fokus percaya, sungguh-sungguh percaya, tidak memberontak kepada Tuhan, tidak kemudian mutung kepada Tuhan. Aku tidak mau lagi melayani, aku tidak mau lagi ke gereja, aku tidak mau lagi membaca firman, aku tidak mau lagi berdoa. Itu berhubungan dengan kepercayaan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, biarlah kasih karunia ini sungguh-sungguh mengingatkan kita. Ada hal yang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ada hal yang melimpah-limpah yang menjadi hak bagi kita pribadi lepas pribadi. Hal yang kedua, kita akan melihat Keluaran pasal 33 ayat yang ke-12. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-12. Tuhan memberikan kasih karunia kepada Musa. Musa mendapatkan kasih karunia-Nya, Keluaran 33 ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak beritahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Musa diberikan juga kasih karunia, bukan hanya Nuh. Ditulis dalam Alkitab yang menerima kasih karunia Tuhan adalah Musa. Musa diberikan atau dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari bangsa perbudakan, keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian Kanaan. Tapi Musa katakan kepada Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Aku bukan seorang yang pintar, aku bukan seorang yang cerdas, aku bukan seorang yang punya kekuatan untuk menghadapi Fir'aun. Dia membayangkan kalau dia seorang yang tidak ada apa-apanya, Musa harus menghadap Fir'aun, harus minta izin kepada Fir'aun mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dia berkata, siapa ini aku ini Tuhan? Tetapi Tuhan mempersiapkan yang ajaib, Tuhan mempersiapkan yang besar bagi Musa
untuk dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Kita semua mengerti bagaimana proses yang Musa harus lalui. Dilatih dulu oleh Tuhan, membuat mujizat ketika tongkat yang dipegang Musa menjadi ular dan kemudian menjadi tongkat lagi. Tangannya dimasukkan ke dalam jasnya, dikeluarkan sakit bara dan sembuh kembali. Tuhan melatih Musa. Tuhan mempersiapkan Musa untuk melalui proses yang harus dia lalui. Ada 10 tulah. 10 tulah yang merubah bangsa Mesir atau yang dialami oleh bangsa Mesir untuk mengeluarkan orang-orang Israel dari tanah Mesir. Proses yang tidak mudah, proses yang sangat sulit, proses yang sangat lama untuk mendapat kasih karunia Tuhan. Bangsa Israel untuk sampai pada tanah perjanjian, seorang Musa mampu memimpin bangsa Israel harus melalui proses yang lama, harus melalui proses yang berat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita punya kasih karunia yang besar, kita punya harapan yang besar di dalam Tuhan. Dan Tuhan menyediakan bagi kita pribadi lepas pribadi. Tetapi kita harus mau melalui proses Tuhan. Kita harus melalui saat demi saat Tuhan mengizinkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus mengerjakan sesuatu yang penuh dengan pengorbanan. Kita mengerjakan segala sesuatu yang penuh dengan harga yang harus kita bayar. Segala sesuatu yang Musa lakukan pada saat itu tidak mudah. Dia harus mengorbankan perasaannya, dia harus melawan atau menyalipkan dagingnya. Dia harus mampu menghadap raja, dia harus mampu berbicara kepada raja, dia harus mampu memberitakan kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Proses demi proses harus kita lalui. Saat demi saat kita harus lalui, bukan saja harus kita lalui tapi harus kita selesaikan. Kita harus mampu menyelesaikan proses demi proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau kecenderungannya untuk cepat, kecenderungannya kita mau instan, masalah cepat selesai, segala sesuatu dapat kita hadapi, segala sesuatu dapat kita atasi, tanpa kita mengingat ada waktu yang Tuhan tetapkan, bukan waktu kita. Ada waktu yang Tuhan siapkan, yang bukan waktu kita. Sehingga kita harus ada di dalam proses yang harus kita lalui saat demi saat. Ini hal juga yang harus kita ingat pada saat kita mau menerima begitu besarnya kasih karunia di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita rasakan enak, sesuai dengan apa yang kita rasakan nyaman, sesuai dengan apa yang kita rasakan biasa-biasa saja. Tetapi biarlah kita mau fokus dengan proses yang sedang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Kita mau bayar harga, kita mau menderita, kita mau segala sesuatu kita lakukan. Berusaha keras untuk menyelesaikan setiap proses waktu demi waktu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Karena waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terindah. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 katakan, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kita percayaikan hal itu. Kita percayai bahwa kasih karunia itu akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Asalkan kita setia untuk ada dalam proses Tuhan. Setia untuk ada dalam hal-hal yang Tuhan izinkan. Mungkin itu di luar keinginan kita, di luar kesenangan kita, di luar apa yang kita pikirkan. Tapi kita harus tetap ada di dalam proses yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ini hal yang kedua yang harus kita renungkan. Gambaran besar yang Tuhan berikan kepada kita harus lalui dengan penuh percaya kepada Tuhan.
penuh pengharapan kepada Tuhan, tidak protes kepada Tuhan, tidak maido Tuhan, tetapi kita mau tetap percaya seperti Nuh dan juga Musa, harus melalui proses demi proses untuk kita mencapai kasih karunia Tuhan. Hal yang terakhir, mari Bapak Ibu kita akan buka Lukas pasal 1 ayat yang ke-30. Ayat ini selalu kita baca di masa Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Dalam perjanjian baru dinyatakan juga orang yang menerima kasih karunia Tuhan sebagai tokoh, sebagai orang hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan mendapat kasih karunia. Maria, seringkali kita mendengar khotbah Natal, Maria bukan orang satu-satunya yang cantik, bukan orang satu-satunya yang pandai, bukan orang satu-satunya yang berkuasa. Ada banyak orang yang lebih daripada Maria, tetapi Maria mendapat kasih karunia Allah untuk menjadi ibu Yesus. Kita belajar bukan saja percaya, bukan saja kita mau ikut proses yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Maria katakan kepada Tuhan, "Jadilah menurut apa yang engkau katakan, jadilah kehendakmu, jadilah seperti yang engkau katakan terhadap hambamu ini." Kalau kita mengalami seperti Maria, mungkin kita juga menjadi orang yang sangat bingung, menjadi orang yang sangat penuh dengan pertanyaan yang besar. Kenapa harus saya yang mengandung tiba-tiba tanpa benih laki-laki? Tetapi Maria dipersiapkan untuk menjadi ibu Yesus. Maria katakan, "Jadilah kepadamu menurut perkataanmu itu. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita terus bergumul akan kehidupan kita terus belajar akan kehidupan kita terus mencermati apa yang harus kita jalani, langkah-langkah kehidupan kita. Maria punya kebesaran hati untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maria mempunyai hati yang besar sungguh-sungguh karena dia tahu dia menerima kasih karunia Tuhan dan dia mampu menyerahkan yang terjadi itu kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, bukan kehendak diriku, bukan kepentingan diriku. Maria katakan bukan kepentingan diriku, bukan urusanku, tetapi ini urusannya Tuhan, terjadilah di dalam kehidupanku. Kita belajar hari demi hari di dalam kehidupan ini bagaimana kita menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Tidak mudah kita berserah kepada kehendak Tuhan, tidak mudah kita berserah kepada apa yang Tuhan katakan sesuai dengan kebenaran dan kehendak yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena itu harus melawan daging kita, karena kita harus menyalipkan daging kita, karena kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Sekalipun kita senang, sekalipun kita puas untuk melakukan itu, tetapi bukan bagian kita untuk melakukannya. Pada saat kita mau melihat kasih karunia yang besar, yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita, kita harus tunduk pada kehendak Tuhan. Bukan kesenangan kita, bukan kehendak kita, bukan ego kita, atau bukan kepentingan kita. Biarlah kepentingan Tuhan yang kita lakukan saat demi saat, waktu demi waktu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita bersyukur karena firman Tuhan memberikan motivasi kepada kita untuk kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan,
untuk kita mengerti apa kasih karunia Tuhan, untuk kita menghargai sungguh kasih karunia Tuhan. Pada saat orang tidak mengerti akan kasih karunia Tuhan, maka dia tidak akan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Pada saat kita mengerti ada kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, maka kita mau hidup percaya kepada Tuhan. Kita mau tunduk di hadapan Tuhan dengan proses yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Dan kita mau berserah senantiasa akan hidup ini. Saya yakin dan percaya kasih karunia itu bisa merubah setiap kita, bisa merubah karakter kita. Kasih karunia bisa merubah cara pandang kita. Kasih karunia bisa merubah kebiasaan-kebiasaan kita, kesalahan-kesalahan kita menjadi sesuatu yang baik bagi hidup kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Seperti pujian tadi mengatakan, kita ini adalah biji mata Tuhan. Kita ini dipersiapkan untuk hal yang terbaik. Kita ini dilindungi oleh Tuhan menjadi hal yang menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, sangat diperhatikan oleh Tuhan, sangat diberkati oleh Tuhan. Asalkan kita mau memperhatikan rambu-rambu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kesaksian melalui Musa, kesaksian melalui Nabi Nuh, kesaksian melalui seorang Maria dalam kehidupan kita. Kasih karunia-Nya dirasakan oleh mereka. Kita juga mau menerima setiap kasih karunia Tuhan. Kita mau juga merasakan apa yang Tuhan berikan sebenarnya, hak besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Biarlah kita hari demi hari melatih hidup kita untuk terus ada di dalam kebenarannya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan menunjukkan kasih karunia yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Kami, Tuhan, terima kasih karena Engkau Tuhan yang memberikan pelajaran dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan tuntunan di dalam kehidupan kami. Untuk kami sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh percaya akan rencana Tuhan, sungguh percaya kepada sesuatu yang Tuhan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami harus percaya akan firman-Mu. Kami tidak memberontak kepada Tuhan, kami tidak melawan Tuhan. Kami senantiasa setia dan taat, percaya akan kehendak Tuhan. Karena Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Proses yang harus kami lalui dari hari ke hari, biarlah kami fokus dengan apa yang harus kami selesaikan. Kami menomorduakan hal yang akan merintangi tujuan kami yang utama, ya Bapa. Tuhan akan berikan kemampuan kami hari demi hari untuk menyelesaikan setiap proses yang harus kami lalui. Terpujilah nama Tuhan, biarlah bukan kehendak kami yang jadi, biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa menurut akan kehendak Tuhan, menomorduakan apa yang menjadi kehendak kami. Biarlah kami hari demi hari, setiap saat, setiap waktu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, siapakah kami ini Tuhan, Engkau menjadikan kami seperti biji mata-Mu, melindungi kami dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bersama untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Seberapa banyak kita boleh diberkati. Kita percaya bahwa hidup itu adalah kasih karunia. Kasih karunia artinya sesuatu yang seharusnya tidak kita miliki. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, tetapi itulah yang Tuhan berikan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil, bahkan yang jauh menjadi dekat. Bahkan nafas yang Tuhan anugerahkan itu adalah kasih karunia.
Hari ini kita bisa beribadah di tempat ini, itu adalah kasih karunia. Dan kita masih diizinkan untuk memiliki kehidupan. Hari ini itu adalah kasih karunia. Marilah kita hidupi kasih karunia sebagaimana Nuh, Musa, dan juga Maria. Dalam ketaatan, terlebih dalam sebuah kepercayaan yang penuh bahwa hidup itu adalah milik Tuhan yang dianugerahkan dalam hidup kita. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Lena yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biarlah kebenaran ini boleh menghidupi kita dan memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih juga untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah boleh mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaannya, baik pemusik, worship leader, singer, terlebih juga untuk penerima tamu, penanggung jawab, soundman, multimedia yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Sebentar kita akan melihat dan mendengar untuk Big News minggu ini, biarlah itu menjadi sebuah ingatan dan untuk informasi bagi kita. Silakan bisa ditayang untuk kita. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak di News minggu ini. Dalam ibadah raya minggu yang akan datang, pada tanggal 21 Februari 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Henry Salaparang. Kiranya dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah tatap muka tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan pada jam 6 dan jam 8 pagi. Jam 5 sore dilaksanakan secara online di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Diinformasikan kepada seluruh adik-adik sekolah minggu bahwa ibadah sekolah minggu masih dilaksanakan secara online jam 10 pagi di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Mari kita sadar dan peduli akan kesehatan kita dan orang lain dengan cara 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian di News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Itulah informasi dan pengumuman melalui News minggu ini. Minggu depan kita akan diberkati oleh hambanya Bapak Pendeta Henry Salaparang yang melayani kita dalam ibadah jam 6, jam 8. Siapkan hati untuk kita terima berkat Tuhan melalui pelayanannya. Ya, itu saja untuk informasi, dan juga saya ingatkan terus di hari-hari ini cuaca yang ekstrim, tetap jaga kesehatan dengan baik agar kita semua tetap terjaga dalam kesehatan dan bisa tetap sehat di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini yang sudah berjalan dan berlangsung. Tuhan memberkati kami untuk mengingatkan kepada kami hidup di dalam kasih karunia atau anugerah Tuhan. Biarlah kami semakin hari hidup dalam ketaatan dan keyakinan yang penuh kepada Tuhan, yang empunya hidup dan kasih karunia dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bertekun dalam kasih karunia, sehingga kekayaan ilahi itu akan selalu dan dapat kami boleh rasakan, nikmati dan alami ada dalam kehidupan kami. Dalam kesempatan yang baik ini kami bersama sepakat berdoa, menyerahkan terus untuk pemulihan saudara kami Bayu yang masih ada di rumah sakit Panti Wila. Saudara, di tempat ini kami berdoa, anugerah dan kasih karunia Tuhan turun, menyertai, melingkupi. Secara tubuh fisik sudah mau sehat, namun proses untuk kesembuhan secara total, baik untuk pernafasan terlebih juga hal-hal yang lain, terlebih kami berdoa, segala virus kami patahkan, kami hancurkan di dalam tubuh Bayu di dalam anugerah Tuhan. Gantikan dengan anugerah-Mu kesehatan pemulihan yang luar biasa dalam hidupnya. Kami juga teringat untuk Ibu Purwito, juga Tuhan yang kaki kirinya sakit sehingga dia tidak bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus, hati yang gembira, iman yang dimiliki, dan kasih karunia yang disadari menjadi obat yang hebat. Di dalam anugerah Tuhan,
memulihkan dan menyembuhkan. Kesehatan untuk Pak Matius Rebin, dalam tangan-Mu Bapak Suatmo, kami juga berdoa terus di dalam kesehatan dan pemulihan secara luar biasa. Tuhan memberkati. Di tempat ini kami juga terus berdoa menyerahkan untuk kesehatan Ibu Andreas Gunawan, Bapak Engkau menyertai di dalam kehidupannya. Ibu Handoko, Ibu Deni, di tempat ini kami berdoa untuk kesehatan Ibu Soekarta, Tuhan juga menjamah dengan segala berkat yang terbaik. Di tempat ini kami berdoa untuk Ibu Yones Edi, jika Tuhan Kau sudah memberkati untuk Ibu Sri Widya Stuti, Tuhan juga memberkati ibu-ibu yang lain dalam anugerah Tuhan. Di tempat ini kami berdoa menyerahkan di dalam kesehatan, pemulihan yang luar biasa sempurna untuk Ibu Susanto. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ibu Suharyanto, kami minta segala berkat yang terbaik turun dalam kehidupannya, semangat dan kehidupan di dalam anugerah pengharapan, di dalam kasih karunia. Ibu Kardiman di tempat ini berdoa di dalam nama Yesus. Sudah kami lihat, kami juga berdoa segala berkat yang terbaik turun dalam kehidupannya. Bapak Edi Susanto dari tempat ini juga memberkati segala anugerah Tuhan turun dan memberkatinya. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Kesehatan Ibu Suri ini kami juga minta Tuhan segala kemurahan Tuhan turun dan memberkatinya. Bapak kami bersyukur untuk pagi hari ini segala kemurahan, segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan senantiasa sediakan dan berikan itu dalam kehidupan kami. Bapak kami sepakat dan kami berdoa membawa untuk kesehatan Tuhan untuk jemaat-Mu di dalam anugerah Tuhan. Jika Engkau sudah menjamah untuk Ibu Evi, Tuhan juga menjamah ibu-ibu yang lain, bapak-bapak dan juga kekasih kami dengan segala berkat anugerah yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terpujilah ya Bapak Tuhan di dalam kasih karunia anugerah yang luar biasa pagi hari ini. Ibadah yang kedua, ibadah dalam tangan-Mu Tuhan juga menyertai dengan segala berkat yang terbaik. Jemaat Tuhan, mari kita akan tengadakan dua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar, yang benar, yaitu anugerah dan kasih karunia yang datang daripada tangan Bapa di surga. Turun atas hidupmu, yang membuat hidupmu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bahkan yang kelemahan ada dalam kekuatan, yang sakit ada zaman dan kesembuhan. Bahkan dalam kebaikan Tuhan, rezeki dan penghidupan pemeliharaan yang luar biasa. Nyata, turun dan memberkati kehidupanmu selama-lamanya, hari, minggu, bulan, tahun, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk hidup kita semua yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah. Selamat, selamanya. Seperti sungai yang mengalir, Jemaat bersama-sama dengan hati yang percaya, katakan dengan segenap hatimu. Burung merpati, damai surga. Shalom, shalom, Tuhan katilah. Ya berkat yang datang daripada Allah Bapa untuk menyertai hidupmu, kasih karunia, dan kasih kebaikan. Kasih Tuhan baik selama-lamanya. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang mengasihi setiap kehidupan kita. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus, Allah yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk mengambil saat duduk sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.